ini supaya Sobat Cuan bisa Betul. melihat lebih jeli lagi begitu terkait dengan saham-saham gorengan sendiri seperti apa? Apakah perlu dilihat volatilitasnya atau seperti apa nih supaya Sobat Cuan kita bisa mendeteksi ini yang kayaknya gampang digoreng gitu, ini yang kayaknya yang agak sulit nih untuk bergerak harganya naik turunnya. Oke, saya lebih suka menggunakan kata saham yang sedang atraktif, ditransaksikan ya Atraktif ya. daripada digoreng, kesannya agak gimana gitu. Oke, balik lagi kita terkait dengan sentimen ya, sentimen apa nih yang terjadi di market dan, sektor tersebut. Misalnya kalau akhir-akhir ini kita tahu sektor, dengan meningkatnya sektor Covid, akhirnya saham-saham yang terdiri dari sektor farmasi, healthcare, dan juga di jarum suntik pun juga akhirnya membuat, pergerakan yang atraktif dan juga terus, mencetak rekor kenaikan ya. Nah, balik lagi, kita perlu lihat juga likuiditas yang ada di market, gimana, kalau kita lihat memang, ada banyak sih yang mempengaruhi, pergerakan harga. Satu, kita harus lihat dulu sentimen, kedua, ini apa, supply demand yang terjadi di market nih, apakah memang Mhm. benar-benar banyak liquid atau enggak. Jadi jangan sampai misalnya nggak ada sentimen apa-apa, tahu-tahu langsung, ditarik seperti itu. Nah, yang ketiga balik lagi, ini kita pure kalau memang, trading kita pakai dengan technical analysis. Nah, di situ kita lebih lebih aware untuk tahu posisi kapan kita masuk, di target mana mungkin akan terjadi take profit. Mungkin bisa menggunakan berbagai metode analisis lainnya seperti misalnya, eee, dengan indikator, terus dengan style masing-masing trading, style-nya beda-beda ya. Nah, itu bisa diterapkan Mhm. dikombinasi untuk agar kita boleh dibilang nggak terjebak untuk, ini ya, kena prank lah di saham-saham yang sedang atraktif tersebut. Baik. Nah, kalau gitu kalau kita lihat lebih detail lagi terkait dengan pro dan kontranya saham-saham yang atraktif ini atau yang Sobat Cuan biasa bilang, sering digoreng-goreng gitu Mas Dimas, ini apa aja sih Ya. sebenarnya pro dan kontranya? Oke, kalau pro dan kontra mungkin balik lagi ya terkait dengan likuiditas. Mhm. Biasanya kalau, yang kena prank itu biasanya yang likuiditasnya kecil nih di market. Jadi mungkin dengan dana kecil, dengan 10 juta mungkin bisa langsung, ARB apa, ARA mungkin bisa berhari-hari. Nah, kalau kita lihat memang dengan frekuensi yang banyak, volume banyak yang ada di market dan juga value transaksi semakin besar dan itu kan pasti juga akan banyak susah untuk, mengerek yang dengan likuiditas yang nggak ada di market nih. Nah, itu Mhm. biasanya kan akan banyak, terjadi, ini apa, para investor banyak yang melakukan transaksi jual beli, terjadi supply demand yang boleh dibilang akan terjadi tarik-tarikan di market. Nah, itu yang mempengaruhi pergerakan harga. Tapi balik lagi, hindari saham-saham yang, boleh dibilang misalnya kayak betovernya hilang, kosong atau mungkin jomplang sekali atau mungkin likuiditasnya cuma 10 juta atau di bawah 1 miliar itu biasanya hati-hati dan itu rawan rawan, terjadi profit taking dan biasanya investor bisa masuk, nggak bisa keluar, takutnya seperti itu. Karena likuiditas yang kosong atau mungkin dibikin, atraktif dulu setelah itu baru dihilangkan. Jadi memang banyak banyak case-nya sih. Ya kita jawab pertanyaan yang pertama Mas Dimas terkait dengan saham-saham rumah sakit, bank mini dan teknologi ya yang sepertinya memang di tahun 2021 ini lagi pada manggung nih Mas Dimas. Seperti apa nih arah ke depannya? Betul. Oke, kita jawab dulu yang rumah sakit ya, terkait dengan pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Nah, Mhm. kalau kita tahu memang kasus Covid ini juga mau nggak mau juga pasti akan membutuhkan, tempat untuk penanganan ya, dan salah satu juga rumah sakit dan kalau kita tahu masyarakat sekarang sudah mulai aware dan sudah mulai berani lah, kalau kalau dulu awal-awal mereka masih takut, nggak berani meriksa, diri, ke rumah sakit. Nah, dengan proteksi yang sudah sadar dari masyarakat sendiri untuk berani melakukan ini tes dan kedepannya juga dengan seiringnya lonjakan yang terjadi pasti juga akan, kapasitas yang terjadi yang ada di rumah sakit pun juga akhirnya lambat laun juga menipis ya. Kita tahu memang, udah banyak yang sudah, penuh di rumah sakit sendiri. Nah, itu juga kaitannya dengan, revenue mereka ke depan. Nah, kalau kita lihat memang saham-saham, rumah sakit untuk saat ini yang masih murah itu balik lagi itu ada bisa diperhatikan itu ada Mika dan Hill ya. Kalau kita tahu Mika, secara valuasi masih cukup murah sekali, ada di sekitar 3.300, Hill pun juga masih cukup murah sekali ada bisa di 7.200-an. Jadi memang untuk depannya juga masih akan, terjadi atraktif. Selain itu juga, saham-saham Mhm. yang terkait dengan, farmasi dan juga mungkin dari, alat suntik ya itu juga terjadi atraktif sendiri dan kalau kita lihat memang secara valuasi, secara fundamental pun juga masih cukup murah, baik seperti kayak Kalbe, Temposcan, Sido, IRA, Prodia pun juga sebenarnya masih murah dan itu yang membuat akhirnya dengan satu, dengan valuasi masih cukup murah dan juga akhirnya momentum dengan, sentimen yang melonjak itu juga akhirnya, ikut, menjadi sentimen positif penggerak untuk, saham-saham tersebut, itu untuk dari sektor farmasi rumah sakit. Nah, terkait dengan bank digital nih, kalau kita tahu memang banyak, bank-bank kecil ya, bank-bank
mungkin yang kalau kita tahu banyak terjadi aksi korporasi, terutama Mhm. akuisisi oleh investor strategik lainnya ataupun mungkin akan terjadi merger akuisisi. Itu kenapa banyak sekali terjadi di skenario terliner untuk banking sendiri, terutama kita tahu dari kebijakan bank sentral sendiri dari OJK sendiri itu menetapkan kalau kita lihat dari tahun kemarin minimum 2 triliun, minimum 1 triliun, tahun ini minimum 2 triliun dan tahun depan minimum 3 triliun permodalan sendiri. Jadi mereka yang masih di bawah persyaratan tersebut mau nggak mau ada opsi untuk merger atau diakuisisi. Nah ini membuat saham-saham tersebut begitu atraktif di saham-saham digital banking. Nah perlu dilihat lagi, kita balik lagi, digital banking itu nanti kan dibedakan memang benar-benar layanan digital bankingnya atau memang benar-benar full untuk benar-benar digital, jadi nggak ada kantor cabang segala macam. Tapi untuk kedepannya perlu dilihat lagi dari kinerjanya. Kenapa? Karena harga Mhm. harga yang terjadi kenaikan ini memang masih didorong oleh aturan kebijakan dari OJK sendiri yang menerapkan batas minimum permodalan yang harus naik ya, seperti dari itu membuat saham-saham digital banking atraktif. Nah terus untuk saham-saham sektor teknologi pun juga balik lagi, mengingat 1 tahun terakhir ini memang teknologi cukup ini ya, masyarakat sudah melek teknologi dan sudah agak merubah gaya perilaku masyarakat sendiri dan juga akhirnya berimbas ke saham-saham teknologi yang ikut turut naik. Misalnya saham-saham seperti media, terus saham-saham yang cloud yang punya data center, terus juga saham-saham yang terkait dengan penjualan software alat untuk komunikasi untuk hardware segala macam, dan juga untuk saham-saham yang untuk jaringan internet itu juga pasti akan terjadi permintaan lonjakan sering dengan banyaknya WFA dan juga kebutuhan dari perangkat itu sendiri, dan itu membuat saham-saham sektor teknologi pun juga akhirnya bergerak merangkak naik. Sering juga terlepas dari mungkin ada aksi korporasi lain ya yang dilakukan oleh emiten tersebut masing-masing. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.